Halo semua, senang rasanya dapat menemui saudara melalui channel ini. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hidup saudara. Saudara, setelah kita melakukan berbagai uji coba mengenai channel ini, untuk memudahkan saudara dalam pencarian atau searching di YouTube, maka kita putuskan nama channel ini menjadi Idiotes Official. Jadi, apabila saudara melakukan pencarian di kotak pencarian atau searching pada YouTube, saudara bisa ketik Idiotes Official, maka saudara akan segera menemukan channel ini. Dan saya berharap saudara dapat membagikan atau men-share link kita kepada teman-teman saudara, agar saudara-saudara yang lain dapat menontonnya. Saudara sekalian, saatnya kita akan membicarakan hal yang terpenting dalam hidup ini. Banyak hal yang penting dalam hidup ini, tapi yang terpenting hanya satu. Siapapun saudara, tidak peduli apakah saudara seorang presiden, pejabat, kaya atau miskin, tua atau muda, laki atau perempuan, bahkan sekalipun saudara adalah seorang pemimpin agama, saudara harus memikirkan pertanyaan ini. Kemana setelah mati? Kemana setelah mati? Jawabannya hanya ada dua, ke surga atau ke neraka. Nah, saudara, saya yakin iblis tidak akan senang apabila kita bicara menyangkut tentang kerajaan surga. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami sedang belajar akan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak dicuri oleh si jahat. Pimpinlah pemberitaan firman Tuhan melalui channel ini, agar kami semakin mengenal Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi alat Tuhan dalam menjelaskan kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan kemana setelah mati, apabila diajukan kepada beberapa orang, ada bermacam-macam jawaban yang diberikan. Yang pertama, nggak tahulah, urusan Tuhan lah itu. Lagian, mana kita tahu itu sekarang. Yang kedua, ya saya berharap masuk surga lah. Dan yang ketiga, ya ke neraka lah. Karena orang ini merasa tidak cukup syarat yang dia lakukan untuk masuk surga. Dan yang keempat, saya kan Kristen, ya masuk surga lah. Tapi jawaban orang yang kelima, kalau saya ke neraka dulu, baru setelah itu ke surga. Jawaban yang orang yang keenam, ya ke surga lah. Saya kan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Pokoknya saya rajin berbuat baik. Lihat tuh, rumah ibadah saya ikut membangun. Berapa biaya yang saya keluarkan untuk itu? Tentu Tuhan akan memperhitungkan semua kebaikan saya, sehingga saya pastilah masuk surga. Sebenarnya banyak jawaban, tapi 6 jawaban tadi cukuplah mewakili jawaban kebanyakan orang pada umumnya. Lalu timbul pertanyaan, apa memang seperti itu? Mari kita bahas. Yang pertama, jawaban orang pertama tadi, kemana setelah mati, dijawab, gak tahulah, urusan Tuhan lah itu. Lagian, mana kita tahu itu sekarang. Saudara, ke surga atau tidak, harus kita tahu sekarang. Sekarang, selagi masih hidup. Bukan nanti setelah mati. Dari mana kita tahu? Yuk kita buka Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu. Siapa berkata kepadamu? Aku. Siapa aku dalam konteks ini? Yesus. Berkata kepada siapa? Kepadamu. Mu di sini siapa? Orang percaya. Orang percaya bagaimana? Mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Di sorga. Berarti orang percaya masuk sorga. Kapan kita tahu? Sekarang. Sekarang, bukan nanti setelah mati. Tinggal sekarang, saudara orang percaya atau tidak. Nah, orang kedua menjawab, ya saya berharap ke sorga lah. Bro, berharap saja belum tentu masuk sorga, bro. Gitu ya. Orang ketiga, ya ke neraka lah. Inilah jenis orang yang tidak memiliki pengharapan. Hidup beragama, tapi tidak tahu untuk apa beragama. Yang penting beragama. Keempat, ketika orang keempat ditanya kemana setelah mati, dijawab, saya kan Kristen, tentu masuk surga lah. Saudara,
Saya harus tegaskan, bila Kristen saudara hanya KTP, Kristen tanpa pertobatan, saya pastikan saudara akan ke neraka, walaupun saudara beragama Kristen. Orang masuk surga tidak ada hubungannya dengan agama. Saudara, pengertian lain dari Kristen selain pengikut Kristus adalah Kristus di dalam seseorang. Artinya, Kristen tanpa Kristus mati ke neraka. Nah, untuk jadi pengikut Kristus, engkau harus lahir baru. Bila hanya sekedar beragama, contoh apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan orang beragama saat ini, sehingga menjamin masuk surga? Lihat, orang yang merasa paling beragama dan merasa paling suci, korupsi. Sambil orang mengkafir-kafirkan orang lain, sambil memuja setan, sambil mengharam-haramkan orang lain, sambil menunggang binatang haram dan minum kencing binatang haram, minta penghormatan dan penghargaan dari orang lain sambil menghina dan menginjak-injak harga diri orang lain. Ke lautlah. Orang kelima beranggapan setelah mati ke neraka dulu, baru kemudian ke surga. Hah? Ke neraka dulu baru ke surga? Nggak salah tuh, bro. Orang kalau sudah masuk ke neraka, orang tak bisa keluar lagi, bro. Di neraka itu kekal selama-lamanya. Bagi kamu yang punya pandangan setelah mati ke neraka dulu baru ke surga, baca kitab sucimu baik-baik ya. Di neraka itu kekal, jangan kamu sesat. Kamu buat main-main hukum Tuhan. Ke neraka dulu baru ke surga, kayak traveling saja. Tidak ada orang yang bisa keluar dari neraka kalau sudah masuk. Kalau sudah masuk, ya selamanya di sana, di neraka. Oh iya, saya tahu. Anda berharap di surga ada bidadari yang akan kamu gauli dan perawan teruskan? Kamu mimpi. Di surga tidak ada kawin-mengawin, bro. Baca Markus 22 ayat 30. Alkitab kan sudah dipalsukan. Apa? Alkitab dipalsukan. Nah, saudara, inilah salah satu propaganda Islam untuk mendiskreditkan kekristenan. Kalau ada orang yang menuduh Alkitab palsu, minta dia tunjukkan mana yang asli. Siapa nama yang memalsukan, di mana dan kapan dipalsukan. Jangan asal nuduh. Kalau saudara mau menyatakan selembar uang palsu, saudara harus dapat menunjukkan uang yang asli sebagai pembanding. Itu namanya bertanggung jawab. Kalau tidak, itu namanya fitnah. Tapi ya gak heran, tuduhan-tuduhan seperti ini akan terus dilakukan oleh orang Islam. Sebab Islam kan mengaku bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan agama sebelumnya. Ternyata Islam dan Kristen sangat bertolak belakang. Isi Alkitab dengan isi Quran sangat bertentangan. Seharusnya bila terjadi penyempurnaan, bukan berarti jadi bertentangan. Harusnya justru melengkapi. Misalnya, Alkitab mencatat Yesus disalib, tapi Quran tidak. Padahal sejarah membuktikan Yesus disalib. Satu contoh lagi, Quran mencatat bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di Taurat dan Injil. Ternyata tidak ada. Mereka hanya memaksakan sesuatu yang tidak ada. Biasanya mereka mencopot-copot ayat Alkitab dan memperkosanya seolah itu adalah nubuatan tentang nabi mereka. Biasanya mereka mencopot Ulangan 18 ayat 18, Kidung 5 ayat 16, Yesaya 42 ayat 1, Markus 12 ayat 10, dan lain-lain. Yang semuanya itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Karena tidak ada, maka mereka menuduh Alkitab palsu. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Alkitab tidak pernah berubah, bro. Saudara, pada video episode yang lalu yang berjudul Apa Itu Idiotes, saya katakan, tidak semua tontonan di YouTube itu baik. Ada juga yang menyesatkan. Nah, nama-nama di bawah ini saya sarankan tidak perlu saudara tonton. Karena nama-nama inilah yang telah merusak kekristenan. Sabir Ali, Zakir Naik, Sanihu Munir, Insan Mokoginta, Monsir Situmorang, Irene Handono, Yahya Waloni, Stephen Indra Wibowo, Imam Samudra, Felix Xiao, dan banyak lagi. Jangan saudara menonton channel orang-orang ini bila visi kekristenan saudara belum kuat. Itulah nama-nama yang telah merusak kekristenan dengan mengaku-ngaku mantan pastor lah, mantan pendeta lah, mantan biarawati lah, bergelar dokter lah. Ternyata setelah terbongkar kebohongannya, pastornya adalah pastor abal-abal, pendeta abal-abal,
doktor kaleng-kaleng. Baru-baru ini ada lagi yang mengaku-ngaku anak kardinal. Padahal kardinal kan nggak kawin, selibat, kok punya anak? Ya, namanya kardinal kaleng-kaleng juga lah ya. Tapi yang berikut ini saudara, nama-nama channel yang saya akan rekomendasikan untuk saudara. Boleh saudara tonton. Christian Prince, mungkin bukan nama aslinya, tapi Christian Prince telah mengguncang dunia Islam saat ini. Bahkan telah banyak yang percaya dan menerima Yesus setelah menonton YouTube channel Christian Prince. Nah, channel berikut ada David Wood, Sam Simon, Nabil Ures, Stephen Tong, Verbum Veritatis, Ezra Soru, Muri Wali, Gracia Pelo, Luis Prasetyo, dan banyak lagi. Silakan saudara belajar melalui channel mereka. Klik nama mereka di kolom pencarian di YouTube, maka saudara tinggal pilih topik apa yang akan saudara pelajari. Saya yakin saudara akan diberkati banyak melalui channel mereka ini. Nah, sekarang bagaimana dengan jawaban yang keenam? Orang keenam ketika ditanya kemana setelah mati dijawab, ya ke sorga lah. Singkatnya, dia merasa pasti ke sorga karena rajin berbuat baik. Ini menarik, ke sorga karena rajin berbuat baik. Ya, karena amal lah ya. Tapi pertanyaannya, sebaik apa? Sebaik apa kita supaya masuk sorga? Apakah masuk sorga itu adalah hasil usaha atau hasil pekerjaan kita? Bila perbuatan baik adalah ukuran, kita harus sebaik apa? Tuntutan Allah itu sempurna loh. Yuk kita buka Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna itu bagaimana? Sempurna itu berarti tidak boleh ada pelanggaran walau satu pun. Tidak boleh ada dosa walau setitik pun, titik. Sebab bila kebaikan kita tercemar oleh satu dosa saja, maka semua kebaikan kita akan menjadi sia-sia. Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Siapa kita yang sempurna melakukan hukum Taurat? Atau siapa di antara kita yang tak berdosa lagi? Pada Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus mengecam murid-muridnya dengan mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa rupanya dengan orang-orang Farisi? Dari Lukas 18 ayat 11-12 dan pernyataan Paulus pada Filipi 3 ayat 6, kita dapat mengidentifikasi kehidupan orang Farisi. Bukan perampok, bukan orang yang melakukan kelaliman, bukan pezina, tidak hidup seperti pemungut cukai, berpuasa 2 kali seminggu, rajin memberi perpuluhan, dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Dengan ukuran hidup sebagai orang Farisi saja yang tidak mempunyai cacat dalam ketaatannya melakukan hukum Taurat tidak masuk kerajaan sorga, bagaimana pula dengan kita? Tadi ada pertanyaan, apakah masuk sorga itu adalah hasil usaha atau pekerjaan kita? Kita buka Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Artinya, jangan sombong. Jelas ya? Bukan karena usaha berbuat baik, bukan pula karena perbuatan baik. Tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang jawaban dari kemana setelah mati. Apapun usaha manusia, mustahil orang masuk surga. Karena manusia sudah berdosa. Arti dosa selain melanggar hukum Allah adalah tidak sampai, meleset, tidak tercapai, terpisah dari Allah. Jadi bagaimana mungkin kita orang berdosa bisa mencapai Allah? Tidak mungkin. Nah saudara, manusia berdosa bukan saja karena manusia melakukan dosa, tapi karena manusia memang berdosa. Sekali lagi ya, manusia berdosa bukan saja karena manusia melakukan dosa, tapi karena manusia memang berdosa. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut artinya mati. Mati masuk neraka. Jadi semua orang berdosa pasti ke neraka. Kalau begitu, untuk apa Allah menciptakan manusia bila hanya untuk masuk neraka? Usaha manusia untuk menolong diri sendiri supaya masuk surga adalah usaha yang sia-sia. Nah, kalau usaha manusia tidak mungkin, lalu usaha siapa?
Ya siapa yang punya surga? Allah. Ya supaya masuk surga ya harus punya caranya Allah. Bukan cara manusia yang sampai hari ini masih ada di liang kubur, gak bangkit-bangkit sampai hari ini. Oke ya, saudara, kita akan melanjutkan pembahasan ini pada episode mendatang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sadarkanlah kami bahwa kami adalah orang berdosa yang membutuhkan pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Berkatilah pertemuan kami pada episode mendatang. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.